Pembahasan yang sudah dibagi menjadi tema besar tentunya berkaitan dengan pembelajaran BDR. Berarti nanti kita solusi-solusi dari permasalahan teman-teman nanti kita kumpulkan jadi satu. Nanti yang memiliki solusi sama berarti kan kita bisa tulis satu, okay? Kalau memang ada kesamaan dalam pemecahan masalah dari identifikasi itu. Biar nanti tidak bersamaan, kita urutkan satu-satu aja nggih. Nanti tolong notulennya berarti Bu Endah, jadi nanti bisa mencatat apa yang solusi yang disampaikan dari permasalahan dari teman-teman berkaitan dengan tema BDR ini, karena kan kita pembahasannya tema besar ya. Jadi pembahasan tema besar jadi berkaitan dengan solusi di pembelajaran BDR ini. Sebentar Bu. Oke, sekarang saya ambil dari Bu Puji Rahayu. Monggo Bu, mungkin dari panjenengan ada yang disampaikan berkaitan dengan solusi dari permasalahan ini. Bu Puji, halo. Oke. Oke, waalaikumsalam. Halo Bu Yayu, Bu Puji Rahayu. Oke, kita tunggu. Masih lama Bu Puji? Ya, dilanjut tujuh ada dulu ya. Oke wes, Bu Erna dulu aja. Silakan Bu Erna. Bu Erna silakan. Iya. Udah begitu aja Pak Kus. Ya, mungkin untuk yang berikutnya Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Soalnya medianya Ya, teman-teman sebelum berlanjut, ini kita cari solusi yang termudah saja. Jadi artinya kegiatan yang kita buat ini bisa kita laksanakan. Artinya contoh nggih, kalau mungkin workshop itu kan kita butuh jangka panjang, butuh waktu, butuh biaya. Kita cari solusi termudah dan tercepat. Mungkin pemecahan ini kita bahas itu di dalam kegiatan apa, begitu nggih. Silakan Bu Dewi, Bu Dewi. Ya, kalau di tempat saya karena pedesaan banyak yang tidak mempunyai HP, terus wali murid itu kalau nurut di tempat temannya itu sungkan. Jadi kita memberi solusi wali murid untuk datang ke sekolah bergantian dari jam 8 sampai jam 9 itu 5 wali murid untuk mengambil tugas yang sudah diberikan oleh guru, dan nanti waktu pengembaliannya 3 hari sesudah ambil tugas baru datang lagi mengumpulkan tugas ke sekolah. Begitu penyelesaian di tingkat.
Berarti dari Bu Dewi ada jadwal dalam 1 minggu minimal 2 kali untuk pengambilan dan pengumpulan tugas untuk Bu Dewi. Seperti itu. Oh, nggih. Berarti tidak ada online nggih. Jadi secara Ada online, Oh. ada online. Heeh. Terus nanti kalau wali murid sudah, Bu, bagaimana kalau ke sekolahan? Oh ya, kalau mintanya ke sekolahan, nanti dijadwal hari ini begitu. Oh, nggih. Biar tidak bosan gitu loh, Pak Agus. Loh, berarti anak-anak ke sekolahan? Tidak, Oh, anak-anak tidak. di rumah. Wali murid saja. Nanti kalau menerangkan kadang ya lewat HP itu. HP, lewat WA. Tapi, iya. Oke, bisa saya pahami. Berarti wali murid sebagian secara bergantian mungkin 1 minggu 2 kali mengambil tugas ke sekolah untuk penyampaian materinya tetap melalui grup BA gitu nggih. Iya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Saya lanjut ke Bu Sukorini. Silakan Bu Sukorini. Pak, kalau di TK kami kalau di TK kami mengadakan atau WhatsApp grup WA grup Pak Agus Ya, nggih. dan membuat video pembelajaran yang di-share oleh guru dan anak dan orang tua. Kami suruh ke TK satu minggu sekali tiap hari Senin untuk mengambil tugas. Oke. Terus? Itu saja Pak. Oh ya, oke. Tadi dari Bu. Ya. Ada lagi Bu? Sudah Bu Sukorini. Ya. Ya, berarti mungkin dari Bu Sukorini hampir sama dengan dari Bu Erna. Nggih, untuk medianya tetap melalui WA, kemudian tugas dibagi dan dikumpulkan 1 minggu 1 kali. Bu Nurindah, silakan Bu Nurindah. Minggu sekali dikumpulkan Ya. dan mengirimkan video anak yang punya Nggih. Bu Nurindah. WA Pak. Ya, oke. Bu Nurindah. Bagus ya. Ya, Bu Nurindah. Untuk TK kami menggunakan WA dan video call dan ambil tugas ke rumah atau ke rumah guru atau ke sekolah seperti itu. Udah, itu aja. Ya. Oke, siap. Berikutnya Bu Sulami. Jadi kalau terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Agus, di sini Ya. saya akan menyampaikan pembelajaran di TK saya tidak jauh dari yang dilaksanakan Bu Erna maupun Bu Dewi. Namun karena keterbatasan ekonomi di wali murid saya mengutamakan seminim mungkin memberi tugas untuk pemakaian kuota, sehingga kalau yang di Bu Erna laksanakan tadi seperti video call, kalau di TK saya berikan pembelajaran itu lewat WhatsApp suara. Jadi guru menyapa anak, kemudian memberikan tugas apa yang harus dikerjakan anak untuk hari ini. Seperti itu Pak Agus. Iya. Untuk pengambilan tugas kami laksanakan setiap hari Senin juga. Nggih, berarti Pengambilan tugas yang diambil oleh wali murid. nggih, berarti Bu Sulami untuk penyampaian tugas itu melalui rekaman suara saja. Iya, Oh, kita iya. menyapa anak. Selamat pagi anak-anak kayak gitu. Iya, nggih. Tugasnya apa ya? Ya. Oke, saya lanjutkan ke Bu Binti. Monggo Bu Binti Laimah. Terima kasih Pak Agus. Iya, Bu. Saya akan menyampaikan apa yang saya kerjakan di TK.
bahwa di masa pandemi ini dibentuk grup WA per kelas. Di kami di sekolah kami ada 4 kelas model A12, B12. Maaf Ibu, agak sedikit putus-putus. Terputus-putus ya Pak? Ya, nggih. Pasti Bu. Bisa diulangi. Iya. Di TK kami itu ada 4 kelas. Kelompok A, ya rombel, kelompok B, ya rombel. Masing-masing kelas itu dibentuk grup WA. Nah, wali kelas itu setiap hari Senin membagikan materi, baik yang RPPM-nya itu ditayangkan di grup itu, materi apa saja seperti itu ditayangkan biar dibaca oleh wali murid. Terus setiap Senin itu anak-anak wali muridnya mengambil materi, ada diambil wali murid. Untuk mengambilnya itu dibagi per jam, jadi jam 7 sampai jam 1, 8 sampai 9 kelompok B. Seterusnya pokoknya tidak Ya, dibagi waktu, nggih. Ya. Sesudah itu setiap hari masing-masing kali kelas itu nyapa melakukan. Jadi memang harus malamnya sudah direkam, terus nanti dicetak begitu menyapa anak-anak. Terus membagikan atau menginstruksikan apa yang harus dikerjakan pada hari ini. Mungkin kalau ada buku penunjang, mungkin halaman ini hari ini seperti itu. Dan dianjurkan anak-anak setiap hari menampilkan hasil kegiatannya itu. Kalau hari ini mewarna atau kalau kegiatannya tidak pakai itu, kadang-kadang mungkin tampilan dengan kalau A itu, jadi bukunya video untuk doa, dan anak-anak disuruh menirukan sampai 3 kali doa atau lagu. Tadi juga seperti itu. Yeah. Terus nanti anak disuruh menampilkan, ibunya yang mau video, anaknya yang tampil. Apa materi apa yang sudah sampaikan tadi, anak-anak itu ditampilkan. Nah itu nanti dia menilai seperti itu, bagus. Okay. Bisa saya perjelas ya Bu ya. Berarti intinya tetap ada WA dari masing-masing kelas. Kemudian setiap hari Senin wali kelasnya menampilkan RPPM dalam grup itu. Kemudian tambahan lagi Pak Agus. Ya, nggih. Sebentar. Nanti kalau ada sebagian anak itu 1-2 yang tidak punya WA-nya memang WA masih jadul. Betul, gurunya datang ke rumahnya untuk mengambil buku. Mengantar tugas itu. Iya, dan mengambil hasilnya juga tadi, kan gantian bukunya. Iya. Dan juga nanti otomatis dia tidak bisa menampilkan video kalau pembelajarannya video. Seperti itu kendalanya. Terima kasih Pak Agus. Iya Bu. Oke, berarti saya ulangi. Berarti setiap hari Senin wali kelas menampilkan RPPM-nya dalam grup WA. Kemudian hari Senin juga wali murid mengambil tugas 1 minggu ke depan secara bergantian sesuai jadwal dari sekolahan. Kemudian setiap hari berarti guru menyampaikan tugas secara online melalui video atau video call Bu. Rekaman video atau melalui video call? Video berarti rekaman video yang dibuat guru disampaikan ke grup. Malamnya, kalau HP-nya dibawa kerja, biasanya anak-anak mau kerjaan juga malam, tergantung ibunya. Kalau ibunya kerja, mengerjakannya malam, Pak. Dan kemudian bagi yang tidak memiliki WA, guru mengantar tugas ke rumah siswa. Ke rumah. Oke, terima kasih Bu Binti. Saya lanjutkan ke Pak Hadi, monggo Pak Hadi. Terima kasih Bapak. Ya, di dekat saya bersama dengan ketika saya memakai media luring dan gabungan dari daring dan luring. Jadi anak-anak itu pakai medianya adalah media WA. Bagi yang tidak punya WA ya untuk bergabung sehingga bisa mengirimkan tugas. Tetapi di dalam karena ada
campuran bagus ya, juga daring juga luring, sehingga ini untuk sementara anak A ini masuk secara bergantian, Masuk ke sekolah, Pak? tetap masuk guru kelas membuat RPP sampai setiap hari Senin. Untuk saat ini Lalu dalam untuk pengembangan TK pengumpulan tugasnya di desa-desa itu setiap hari Sabtu, banyak jadi hari terdiri Sabtu beberapa itu TK. Jadi untuk mencari murid itu hasil ada persaingan. Hah? Penyenengan tadi Juga. disampaikan bahwa TK penyenengan itu muridnya banyak. Untuk persiapan mendapatkan buku yang strategi apa yang diberikan oleh Bu Maria. sehingga untuk Bu, jangan gawe yang ini kan, Bu. Bu, gawe lagi. Iya. Sudah, Pak Adi? Iya. bagus sekali. Putus-putus, Pak. Gak jelas, kurang keras. Oh gitu. Heeh. Ini lawan bagus kan trouble gitu ya. Iya, heeh. Nah, untuk itu jadi di ada pengambilan tugas dan penyerahan tugas itu hanya hari Sabtu. Jadi Oh, Sabtu. ya, Iya. hari Sabtu. Ya, jadi pengumpulan tugas dan pengambilan tugas dari Sabtu. Iya. Hingga Senin RPP disampaikan ke masing-masing kelas. Lalu untuk tema tiap-tiap pembelajaran tiap harinya bisa melalui rekaman video yang dikirimkan untuk pemberian tugas, Ya. bisa juga ketik secara WA. Apabila tugas itu harus dikirim video, maka anak harus dikirim video. Kemudian ada misalkan menghafal nyanyi atau menghafal doa dan sebagainya atau berhitung dan sebagainya, itu pakai navigasi pesan suara. Sehingga semua kegiatan itu terpantau, kecuali yang mengerjakan di dalam kegiatan yang harus di store sesuai buku yang ada diambil setiap hari Sabtu itu, maka hari Sabtu juga mengambil juga mengumpulkan tugas itu bagus. Ya. Pak, seandainya ya, nanti seandainya ada teman kita yang tanya, kalau yang tidak punya WA itu kan otomatis kan untuk tugas video itu kan itu gimana? Mesti nanti kalau teman-teman ada yang tanya kan pasti kita harus bisa jawab. Apa tugasnya anak-anak kita saat mengantar itu direkam atau pripun? Baiknya, nggih. Untuk video. Ya. Ini kan untuk yang di yang tidak punya HP itu Iya. ternyata untuk yang ini yang siswa baru itu semuanya punya HP Pak. Oh iya, oh berarti punya HP Ya. semua. Ya, cuma kendalanya sinyal. Oh gitu, nggih, berarti kendala. Sinyalnya ada terus, tapi walaupun malam bisa terkirim gitu kan. Oh gitu, nggih nggih. Berarti tetap terrekod berarti ya. Rekod. Ya, ya. Oke. Nggih, terima kasih. Oke, bagus. Berarti Bagus. nggih. Bersakim, Bang. Nggih nggih, Pak. Monggo, Pak. Saya mau pindah kamar dulu ya. Oh nggih, Pak. Silakan, Dari Pak. ruang saya. Nggih. Ya, ini lanjutkan sampai jam 11.30. 11.30. Nanti pindah ke ruang utamanya. Nggih, nggih, Pak. Oke. Ya, saya pindah dulu. Nggih, saya lanjutkan kembali Bu Yayu mungkin mau aja disampaikan, silahkan. Terima kasih Pak. Tadi judulnya saya ganti. Loh, Bu Yayu bukan disampaikan, ini kita pembahasan tentang pembelajaran BDR, nggih, di kelompok besar. Ya, untuk tempat saya pembelajarannya melalui juga WA group. Untuk grup A dan grup B. Nah ini nanti pembelajarannya tatap muka yang paling kami utamakan, karena tempat anak didik saya itu banyak yang di luar kota dan ibunya juga pekerja, jadi hanya ditunggu sama Nenek, dan pengasuh ibunya. mbaknya. Akhirnya saya usahakan untuk tatap muka Pak, jadi 1 minggu 2 kali. Nah ini setelah kami datangi ternyata itu antusiasnya dari ibu wali murid juga ada dan anak-anak juga senang. Hampir saya kalau waktu tatap muka anak-anak tidak mau saya tinggalkan. Ya. Yang kedua, walaupun
kami tatap muka, yang lainnya yang belum bisa saya kunjungi itu tetap bisa mengikuti dengan Lewat lewat VA. online. Oh, gitu. Ya, dan juga rekaman suara. Untuk pertama kali awal pembelajaran kami membuat rekaman suara, menyapa anak semuanya. Iya. Yang ketiga yang tidak punya, ya masih ada Pak yang tidak punya HP, saya suruh untuk mengikuti dengan kita yang guru yang lain datang ke rumah untuk mengerjakan apa yang kita sampaikan tadi. Saya ambil tiap 1 minggu sekali. Itu yang tidak punya HP. Iya. Terus kalau yang 1 minggu 2 kali tadi itu Bu, maksudnya gimana? Itu kunjungan tatap muka. Oh, berarti ada kunjungan atau tatap muka, berarti dibagi dalam kelompok kecil-kecil gitu nggih. Iya. Berapa Bu jumlahnya dari masing-masing kelompok? Tidak boleh melebihi dari 5 anak. Ya. Jadi hanya 3. Oh, berarti 3 sampai 4 anak nggih dalam satu kelompok. Berarti mendapat jatah 1 minggu 2 kali kunjungan. Oh, nggih, itu yang secara luring berarti nggih. Ya, berarti untuk secara daringnya mungkin hampir sama dengan teman yang lain, tetap menggunakan WA group. Nggih. Ada lagi Bu Ayu yang disampaikan? Mungkin itu saja yang itu tambahan nggih. Terakhir Bu Puji Rahayu. Monggo Bu Yayu, ini saya panggilnya Bu Yayu ya Bu, ya sama. Bu Yayu yang dari Tarokan. Nggih, monggo Bu Yayu. Ya, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sini judul kami adalah cara guru melaksanakan pembelajaran dalam masa pandemi COVID di TK Tunas Bangsa Mending. Nah, di sini kemarin saya telah mengidentifikasikan yaitu bagaimana cara pembelajaran dalam masa era COVID ini, yaitu langkah-langkah yang saya ambil yaitu melalui grup WA seperti yang diambil oleh Bu Indah ya tadi ya. WA grup, dan di sini saya mengadakan pembelajaran melalui video. Nah, di situ dalam pembelajaran itu kan ada praktek seperti membaca dan menulis kalistung itu melalui belajar sambil bermain, di mana di situ terdapat kartu kata. Nah, di situ nanti saya akan videokan. Nah, di situ nanti saya share ke grup WA kelas kami. Nah, kebetulan saya memegang kelompok B. Nah, itu untuk yang pertama. Terus yang kedua itu selain itu juga melalui tugas-tugas online, di mana tugas online itu ada yang sebagian seperti yang saya paparkan kemarin, yaitu gaptek. Nah, gaptek itu kami dengan menyiasati dengan mendatangi rumah yang siswa yang orang tuanya gaptek, dan saya mendatangi secara bergiliran. Nah, dan jadi pembelajarannya itu 1 minggu itu 3 kali, jadi secara bertahap seperti itu. 1 minggu 3 kali. Jadi ya. Satu anak seminggu mendapat 3 kali kunjungan. Ya. Oh, secara bergiliran Pak Agus. Berarti gini Bu Ayu, saya potong dulu nggih. Berarti intinya kita sama, tetap pelajaran melalui WA dan ada kunjungan rumah. Ada yang lain Bu Ayu? Sudah? Saya kira tidak ada. Oke, kalau sudah berarti kita sudah menyampaikan semua gagasan. Intinya semua yang kita sampaikan di dalam pembelajaran BDR ini kita memiliki solusi. Pak Agus belum. Saya? Tak kira aku enggak Bu. Artinya gini, enggak, saya juga hampir sama dengan teman-teman yang lain. Jadi saya menggunakan kombinasi daring dan luring. Memang di awal BDR dulu saya mulai online lewat WA, tapi pada saat mulai ajaran baru ini kita mulai mengkombinasikan antara daring dan luring.
Jadi daringnya tetap menggunakan WA, bisa video, bisa pesan saja di grup. Sedangkan luring saya kunjungannya sementara 1 minggu 1 kali untuk kelompoknya, kan hampir sama gitu. Nah, dari jawaban teman-teman, monggo Bu Nur Endah saya dibantu untuk membuat ringkasannya nanti karena akan disampaikan oleh Pak Zuhadi saat kita diskusi di kelompok besar. Nah, Bu Endah monggo yang jawaban yang Sudah sama. bagus ya, Oke. Pak Hadi siap nggih? Pak Hadi siap untuk mungkin membuat catatan juga Bu Endah karena yang sudah meresum. Monggo Bu Endah disampaikan nanti kalau ada yang kurang kita saling menambah. Halo Pak Agus. Nggih. Iya Pak Hadi. Yang dirangkum oleh Bu Endah itu gimana saya menyampaikannya? Ya sebentar, ini biar disampaikan Bu Endah dulu Pak, rangkumannya hasil kelompok kita. Ini ditarik ke atas ke bawah. Oke. Bu Endah, seandainya kita membuat langsung gini aja, maksudnya kita membuat solusi dalam pembelajaran daring itu seperti apa saja. Jadi ndak usah kita tulis bagus, daring dan luring. Artinya kita membuat rekapan. Kalau ditanya kita bingung no. Kalau gini kan kita tahu poin-poinnya KS ini pakai ini gitu loh. Enggak no, kan kita membuat intinya rangkuman di kelompok kecil, bukan masing-masing ini, ngono loh. Jadi kita jadikan satu kan intinya sama. Jadi nanti Pak Hadi akan menyampaikan dari diskusi di kelompok kecil ini seperti ini hasilnya disampaikan Pak Hadi lah. Nanti saat ada yang bertanya nanti kita saling bantu. Jadi saya tanya Pak Hadi kesulitan menjawab di ini. Saya akan monggo saya tawarkan kepada kelompok kita yang membantu jawab siapa begitu. Saya tulis rangkuman di belakangnya ya, di bawahnya ya. Nggih. Ini kurang 7 menit. Berarti kita harus akan kembali lagi ke apa? Ke grup besar. Nggih. Kurang 7 menit lagi. Nggih. Gini nggih. Saya mencoba saja. Yang pertama saya rangkum saja. Yang pertama intinya jadi untuk pembelajaran secara perjalanan jarak jauh kok perjalanan sampai aku pembelajaran jarak jauh yang pertama adalah kita menggunakan metode daring ya, atau online. Caranya bagaimana? Yang pertama kita membuat grup WA wali murid. Gunanya untuk apa? Satu, bisa kita gunakan untuk menyampaikan RPPM dalam 1 minggu. Karena kan kita dalam BDR tidak ada RPPH, adanya RPPM. Ya, kemudian grup BA ini yang kedua kita sampaikan untuk menyampaikan tugas harian. Nah, untuk memandu, artinya untuk memandu tugas harian. Gitu Bu ya. Kemudian yang ketiga, selain untuk memandu tugas harian, grup WA ini juga berfungsi untuk menyetorkan tugas. Jadi anak yang mau setor tugas bisa berupa foto atau video, itu kita setor ke grup WA untuk penilaian. Okay. Kemudian panduan dari guru yang kita sampaikan melalui WA itu bisa berupa 1 rekaman video guru. Nah, bisa rekaman video guru yang direkam dalam. Nggih. Fungsinya WA tadi yang kedua ya Pak ya, untuk mengirim video rekaman guru. Video rekaman guru untuk memandu kegiatan anak. Kemudian fungsinya juga selain video juga bisa berupa rekaman suara. Oke, kemudian juga bisa kegiatan video call. Ini tadi dari Bu Erna ya, video call. Bu Binti Laimah juga mengangkat video call. Bu Sulami tadi tidak ya, lali aku. Kemudian sudah nggih, ini yang secara daring. Mungkin ada yang kelewat saya bacakan sekali lagi.
metode daring kita menggunakan grup WA wali murid yang berfungsi satu untuk menyampaikan RPPM dalam 1 minggu kepada wali murid. Yang kedua untuk menyampaikan materi pada hari itu. Nah, kemudian yang ketiga digunakan untuk nyetor ibu ya, bahasanya begini Pak Adi. Mengirim. Nah, bisa mengirimkan hasil tugas hari itu. Nah, kemudian yang ketiga apa lagi? Keempat ya. Pak, RPPH-nya nggak usah Pak. Nggak usah RPPM, bukan RPPU. RPPM juga bagus Bu. Sebenarnya ngetik RPPH itu. RPPM bukan RPPH. Ini Bu Endah bukan RPPH ya, Bu, tidak ada RPPH, RPPM. Iya. Kita ulang ini RPPH-nya loh Pak. Nah, betul, RPPH dilangi Bu Endah. Bu Endah. Nggih. Ketok tapi itu. Udah nggih. Lah, Kan sudah ada. tugas yang disampaikan itu bisa berupa rekaman video dari guru, gitu. Bisa berupa rekaman suara dari guru. Itu fungsinya WA. Udah nggih. Kemudian yang secara luring, nah, secara luring ini, Spasinya beda. nah, Spasi. Ada spasi dulu. Ibu, nanti kalau kesulitan lewat share screen, Pak Adi membaca saja enggak apa-apalah. Ya Pak Adi ya, nanti daripada bahasanya nanti enggak sama, kadang kita pemahamannya beda. Gitu Pak Adi nggih. Sampun saya lanjutkan nggih. Untuk yang luring ini ada metode, ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah di mana masing-masing kelas dibagi dalam kelompok kecil yang beranggotakan 3 sampai 4 anak. Nah, ini dilakukan untuk frekuensinya kan bisa minimal 1 minggu 1 kali atau sampai 2 kali dalam 1 minggu. Nah, terus ada juga teknik yang kedua, pengambilan tugas dan penyetoran tugas. Nah, ini bisa dilakukan mungkin di hari Sabtu atau di hari Senin. Nah, itu yang secara luring. Nah, sementara itu yang Oke, yang secara luring ya. Yang secara luring satu, adanya kunjungan rumah. Kunjungan rumah nggih. Jadi kelas dibagi dalam kelompok kecil yang beranggotakan